Halo semua, kembali lagi di channel Comdesign. Di video kali ini aku akan menjelaskan penggunaan dokumen properties di Inkscape, mulai dari mengatur ukuran page, unit display, background, sebelum kamu memulai membuat desainmu sendiri. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Saat pertama kamu membuka Inkscape, kamu akan melihat tampilan default awal seperti ini. Kamu lihat kanvas ini adalah tempat untuk menggambar dan mengekspor hasil desain kamu. Di luar kanvas, kamu juga melihat tempat kosong berwarna putih. Di sini, kamu bisa membuat desain kamu sendiri dan menyimpannya menjadi proyek yang kamu bisa simpan di komputer kamu, atau kamu bisa mengeditnya kembali setelah kamu simpan. Warna putih pada kanvas Inkscape sebenarnya bukan warna putih, tetapi background transparan yang bisa kamu lihat setelah kamu mengekspor hasil desain kamu. Untuk memulai mengaturnya, kamu bisa pergi ke File, pilih Dokumen Properties, atau kamu bisa membukanya dengan shortcut Shift Ctrl D. Page pertama General, ada display unit. Di display unit ini, kamu bisa merubah satuan ukuran desain kamu menjadi pixel atau milimeter atau sentimeter. Misal nih, kamu ingin membuat sebuah kartu nama, kamu bisa merubahnya menjadi milimeter atau sentimeter. Yang kedua ada big size. Di big size ini, kamu bisa melihat berbagai ukuran dokumen yang digunakan dalam desain. Pada saat awal kamu membuka Inkscape, secara default, dokumen atau kanvas ini akan berukuran A4. Kamu bisa menggantinya menjadi US letter atau US legal, dan lain-lain. Terus ada orientation. Di orientation ini, kamu bisa merubah kanvasmu ini menjadi portrait, berdiri, atau landscape, tidur, seperti ini. Kamu juga bisa merubah ukuran dokumen sesuai yang kamu inginkan di custom size. Di sini ada lebar, tinggi, dan units. Misal nih, aku ingin merubah dokumenku menjadi ukuran 1080 dikali 1080 dengan units pixel. Nah, kamu bisa melihat nih pada layar seperti ini. Nah, di bawah sini ada tulisan Resize Back to Content yang berguna untuk merubah ukuran kanvas kamu menjadi sama dengan ukuran desain kamu. Misal nih, aku akan membuat sebuah desain terserah lah. Aku gabungkan keduanya, lalu aku ubah unit ini menjadi sentimeter. Lalu aku klik Resize Back to Drawing or Selection. Maka otomatis kanvas akan berubah ukuran menjadi sama dengan ukuran desain kamu. Lalu, kamu bisa memberi batas jarak antara desain kamu dan kanvasnya di margin. Lambang gembok di sini itu misalnya kamu memasukkan 10 cm di kiri, maka otomatis atas, kanan, dan bawah akan mengikuti menjadi 10 cm. Contoh nih, aku merubahnya menjadi 10. Lalu Resize Back to Drawing or Selection. Nah, kamu bisa melihat nih batas jarak antara desain kamu dan kanvasnya. Lalu ada scale. Aku sarankan kamu untuk membiarkannya secara default. Kalau aku sendiri sih, saat aku menggambar sebuah desain, aku tidak pernah merubah-rubahnya, tetap secara default. Selanjutnya background. Background pada Inkscape sendiri akan berwarna putih saat awal kamu membuka Inkscape. Tapi sebenarnya itu bukan warna putih, melainkan transparan. Di background ini, kamu bisa merubah warnanya sesuai yang kamu inginkan. Misal nih, aku ingin mengubah background ini menjadi tidak transparan. Di A atau alpha, geser ke kanan, lalu aku merubahnya menjadi hijau misal. Hijau. Nah, merah-merah. Nah, kamu bisa lihat background kanvasnya akan berubah menjadi merah. Aku kembalikan ke warna putih dan transparan. Selain itu, kamu bisa merubahnya menjadi papan catur dengan mengeklik checkerboard background. Nah, kamu bisa melihat kotak-kotak pada layar
seperti papan catur. Lalu ada border. Border adalah pinggiran pada kanvas Inkscape. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah show page border, yang berguna untuk membuka dan menutup kanvas ini. Misalnya aku nonaktifkan, kanvas akan hilang. Misalnya aku nyalakan kembali, kanvas akan kembali lagi. Yang kedua adalah border on top of drawing. Aku nyalakan nih. Tool ini tuh berguna ketika kamu menggambar sebuah desain. Nah, kanvas akan tetap terlihat meskipun kanvas tertutup oleh desainmu. Yang ketiga adalah show border shadow. Kamu bisa lihat di sini, kanvasnya memiliki efek bayangan. Misalnya aku nonaktifkan, nah efek bayangan akan hilang. Aku nyalakan kembali untuk memberikan efek bayangan. Kamu bisa mengubah efek bayangan ini menjadi warna sesuka kamu di border color. Misal nih, aku akan merubahnya menjadi warna merah. Nah, berubah menjadi warna merah atau hijau dan lain-lain. Yang terakhir adalah use anti-aliasing. Tool ini berguna untuk mencegah efek distorsi atau pecah-pecah pada pinggir desain kamu. Aku sarankan kamu menyalakan tool ini. Semua itu adalah dasar dokumen properties di Inkscape untuk mengatur page atau canvas. Sebelum kamu memulai untuk membuat desain kamu sendiri, kamu bisa mengatur pengaturan kanvas sendiri sesuai yang kamu suka. Jika ada pertanyaan atau bagaimana kamu mengatur pengaturan page atau kanvas di Inkscape, kamu bisa komentar di bawah. Akhir kata, salam desainer.